Halo teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan melakukan review terhadap Land Rover Defender 110 atau 110 yang sudah dimodifikasi menjadi station wagon. So, langsung aja kita ke videonya. Ya, jadi inilah Land Rover Defender 110. Merupakan mobil yang diminati oleh banyak orang ya karena ketangguhannya, durabilitasnya, serta kapasitasnya yang cukup besar nih. Nah, kalau kita lihat dari samping, dia itu panjang banget ya kelihatannya, karena memang ini mobil salah satu yang termasuk full size SUV di luar sana, berjajaran dengan Land Cruiser, berjajaran dengan Nissan Patrol. Dan juga mobil ini tuh memiliki aura yang kotak ya, dimana desain itu mengikuti dari generasi sebelum-sebelumnya, yaitu Land Rover seri 1, 2, 3. Dan juga aura kotaknya ini masih berlangsung ya hingga sekarang. Dan oke, langsung saja kita bahas terkait mobil ini, yang mana sudah dilakukan restorasi dan modifikasi juga ya. Nah, di sini ada teman saya yang pemilik dari Land Rover Defender ini. Halo, Bapak Ardan. nama gue Ardan. Bisa bilang gue pemilik dari Land Rover Defender 110 tahun 97 ini. Oke. Nah, dari depan itu kita lihat dulu nih dari bempernya. Bempernya itu masih menggunakan bemper besi nih. Bemper besi, dan juga di sini pun juga terdapat dudukan winch ya. Yang ini dudukan winchnya itu custom atau originalnya? Bisa dibilang kan ini custom, tapi kita mempertahankan desain asli dari bempernya sendiri. Walaupun ini kelihatannya moncong banget ya, tapi masih ada style dari bemper aslinya, kayak ujung bempernya ini kan tuh, terus kiri kanannya sama. Memang di sini terkenal juga tebal juga untuk nopang si winch dan bobot dari mobilnya itu sendiri. Nah, kalau boleh tahu, ini tuh dulunya nggak kayak gini kan ya? Kalau orang-orang bilang kanvas ya. Oke. Jadi ini 110 kanvas yang bisa dibilang tuh kita potong bebek angsa untuk jadi 5 pintu atau jadi station wagon. Jadi semuanya ini dari area pintu tengah sampai belakang itu custom semua ya? Ya. Nih, Oke. bisa dibilang mulai dari titik sini nih. Ini dipotong. Terus ini potong miring untuk menyesuaikan pintu. Nah, sisanya yang belakang ini masih aslinya dari mobil ini. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya convertannya. Jadi kita bicarain yang bagian depan dulu nih. Nah, kalau bagian depan ini memang dia memiliki ciri khas grill yang seperti ini ya dari dulu ya. Dan juga lampunya di sini ada 3 bilah, yang mana ini lampu utama, yang ini lampu kota, dan yang ini adalah lampu sein, yang mana sudah dilakukan penggantian juga ya menggunakan lampu LED. Lalu kita lihat juga ke bagian mesin. Nah, di bagian mesin di sini ini ada emboss Defender seperti ini. Oke, kita buka. Pacu dari mobil ini ya. Nah, ruang mesinnya ini memang gede banget ya. Bisa dibilang gede banget untuk zaman-zaman itulah ya. Ya, untuk mobil ukuran zaman itu memang tergolong besar. Dan mesinnya di sini yang dipakai yaitu mesin 300 ya. 300 TDI. 300 TDI, turbocharged direct injection. Dan juga di sini sudah dilakukan peremajaan semua ya di area mesinnya. Total. Pokoknya sampai area sasi-sasi semuanya udah dirombak ya. Nah, termasuk seperti ya, ini. nambahin kompresor AC buat kenyamanan. Ya, terus kompresor AC. Apa namanya, hose turbo baru semua, terus selang radiator. Ya, berarti nggak cuma peremajaan di daerah interior aja nih, tapi di daerah mesinnya juga dilakukan peremajaan. Nah, kurang lebihnya kalau standarnya juga seperti ini ya? Kurang lebihnya seperti ini. Ya. Dibilang agak mahal juga ya untuk rebuild mesin ini, dari top end sampai bottom end itu kepala 6. Oke, langsung aja kita lanjut lagi. Dan di sini ada boosternya nih yang cukup besar. Lalu di sini ada reservoir radiatornya. Lalu di sini juga ada penambahan dari kompresor AC. Dan juga untuk area radiatornya di depan sini semua. Jadi dia jadi satu ya. Ada radiator, ada intercooler, evap AC. Nah, evap AC semuanya ada di sini. Dan juga kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini tuh tulangannya
lumayan nih, tebel-tebel. Yang ada alasannya sendiri tuh ya. Ada alasannya. Nah, oke, coba kita tutup dulu. Nah, tutup dulu. Nah, di sini ada jendolan nih. Yang mana ini adalah bracket untuk kita naruh ban ya. Betul. Ya, jadi sebenarnya ini bisa dinaikin ya sama kita nih, tapi ya tergantung seberapa teganya aja kita. Ya, sama bobot kita juga sih sebenarnya. Iya, betul. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini ya, di sini ada kayak air intake gini. Tapi udah nggak kepake. Yang sudah nggak kepake dan sudah dipindahin ke sini nih. Melalui snorkel yang ada keluarannya dari sini menjulang ke atas. Seperti ini. Dan juga untuk over fendernya ini bahannya plastik ya. Fiber. Lalu kita beralih ke bagian kaki-kaki. Nah, yang membuat Defender 110 ini spesial yaitu dari kaki-kakinya nih. Pertama kita lihat dulu nih yang bagian depannya. Nah, di sini dia memakai gardan solid ya, dan juga menggunakan coil spring yang ada di atas sini, dan ini tampilannya sih beefy banget ini. Nah, seperti ini teman-teman gardannya. Oke, kita berlanjut lagi untuk bagian ban nih. Nah, bisa diceritain nggak sih ban dan velgnya ini pakai apa? Oke, ini kalau untuk velgnya ini agak-agak lupa ya aspeknya. Jadi ini kalau orang bilang ini adalah velg dari Land Rover Defender Wolf atau yang dari series military speknya ya. Kurang lebih sebenarnya speknya sama dengan Defender yang lain, yaitu ringnya 16, terus ring 16 dan juga lebarnya ini ya, pakai bannya 285 75 ring 16. Yes, dari Maxxis. Dari Maxxis ya. Dan sejauh ini sih tampilannya bagus banget nih menurut gue. Nah, di area depan juga nih, di sini ada penambahan juga nih skid plate nih, yang tujuannya untuk menghindari kalau misalnya kita ketemu gundukan ya, gundukan tajam, batu. Nah, ini area depan aman ya, area radiator dan kawan-kawannya. Untuk wipernya hanya 2 bilah ya, kecil gini. Ini ngingetin sama wiper Jimny. Abang copot. Iya. Dan di sini juga ada penambahan nih, penambahan light bar yang model slim ya. Oke, kita langsung aja beralih ke bagian interior. Nah, ini adalah interior dari Defender 110. Naiknya lumayan tinggi ya. Dan ini kita tutup. Oke. Jadi seperti ini nih interiornya, kita nyalain dulu. Jadi kuncinya di sini, langsung aja kita coba ya. Kopling. Jadi dashboardnya seperti ini nih. Kalau dinyalain dan suaranya itu masih masuk ya, masih lumayan ya. Walaupun dengan kayak sound dari ya. Juga ya, namanya diesel tua. Betul. Nah, dari speedometer di sini, ini ada kelihatan speedometernya, lalu ada indikator bensin, indikator suhu, dan juga yang unik di sini ada jam ya. Ada jam, dan ini tapi beberapa biasanya opsional. Kadang ada jam, kadang ada tachometer, kadang ada voltmeter, tergantung. Oh, berarti bisa custom spec juga tuh ya? Bisa dibilang bisa custom spec. Dan juga di sini ada indikator parking brake dan indikator lain-lainnya ada di sini semua ya. Ya. Lalu untuk di sebelah kanan sini, ini adalah saklar untuk wiper. Dan yang untuk di sebelah kiri, ini adalah saklar untuk kanan kiri. Lalu ada saklar untuk lampu jauh dan juga klakson nih. Ya. Klaksonnya unik nih. Nah, klaksonnya itu ada di bagian tuas sen sini ya. Tuas sen betul. Dan juga nih di sini ada lampu nih ya. Lampu untuk yang utama. Nah, lalu untuk setirnya seperti ini ya, 2 palang. Dan untuk posisi nyetirnya sih ini enak sih. Dan juga tadinya tuh interiornya nggak kayak gini ya. Hancur. Tadinya tuh hancur, dan ini kebetulan si ownernya ini sudah melakukan rebuild ulang semuanya. Semuanya pokoknya di-retrim lah, dibikin enak lah. Iya, karena basisnya ini kan dari bukan station wagon ya, dari kanvas. Jadi bener-bener belakangnya ini nggak ada atapnya nih tadinya nih. Atap kanvas, terus ada pakai rangkanya. Oke. Terus kursinya dulu ini nih kita pakai kursi angkot dulu kalau orang bilang. Kursi yang miring-miring gitu ya. Oke, jadi pertama kita mulai dulu nih dari area dashboardnya nih.
Nah ini untuk AC-nya ini AC tambahan ya? AC tambahan semua. AC ini kan tambahan semua. AC depan, terus ada AC belakang blowernya tuh. Ya. Dan juga untuk yang lain-lainnya di sini nih ada 2 switch AC-nya, lalu di sini ada aksesoris light, ada buat winch juga ya kalau nggak salah ya. Winch itu dia langsung cut off di sini. Oh, winch langsung cut off aja. Lalu di sini ada hazard. Lalu di sini pun juga ini sama ya. Kosong ya. Ini 2 ini jadi kosong. Yang aktif cuma 2 switch ini doang. Oke. Dan juga untuk audio di sini juga tadinya nggak ada audio sama sekali malah ya, audioless. Dan di sini ada penambahan nih audio menggunakan Pioneer, yang mana speakernya lumayan ya, berasa ya, ada 2 tweeter juga, penambahan 2 tweeter, terus 4 speakernya di pintu, 4 speaker di pintu, dan juga ada subwoofer ya. Subwoofer kalau nggak salah di bawah ya. Jok belakang ini. Jadi untuk audio-audionya di sini udah custom juga nih. Ya. Pokoknya yang ada di mobil ini tuh semuanya serba custom. Serba custom. Nah untuk konsol tengahnya juga di sini custom nih ya. Seperti ini. Dan juga di sini pun juga ada custom untuk cup holder. Dan ini konsol tengahnya bisa untuk handrest juga nih. Ya memang tujuan awalnya begitu. Kalau untuk perjalanan jauh ini pasti enak banget nih, karena tangan bisa di sini dan tangan bisa resting di konsol tengah. Pegang 2 setir terus. Betul. Capek. Dan untuk ini manual ya, 5 speed. Seperti ini. Dengan ada tuas transfer case-nya, yang mana transfer case-nya di sini unik nih. Jadi secara singkat Land Rover ini sebenarnya bisa dibilang all wheel drive juga ya. Kalau udah bilang all wheel drive itu juga nggak bener juga, lebih tepatnya sih full time all wheel drive. Kalau full time Land Rover sendiri bilang permanen 4 wheel drive. Jadi permanen udah nggak ada namanya 2H, langsung 4H ini mobil. Berarti kurang lebihnya mirip sama Land Cruiser Prado. Betul. Nah, atau Land Cruiser series lah ya pokoknya. Ya, jadi di sini tuh hanya ada 4H dan 4L. Ini netral. Ini 4L. Nah, dan juga ada differential lock ya? Ya, ada diff lock tengah, tapi cuma di transfer case atau center diff lock. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita geser ke kiri nih. Nah, ini posisinya nyala tuh indikatornya. Oke. Nah, di sini nih ada indikator diff lock ini. Diff lock tengahnya nyala, yang mana itu berfungsi kalau misalnya kita lagi off-road gitu ya. Untuk jadi traksinya itu 50-50 gitu. Depan belakang tuh sinkron gitu ya. Nah, kalau misalnya kita jalan biasa aja sebenarnya ya nggak perlu juga ya. Iya. Karena dia udah otomatis menyesuaikan gitu. Dan juga untuk area mesin dan transmisi itu nggak banyak repot ya. Nggak terlalu banyak elektronik ya. Nggak banyak, bahkan bisa dibilang hampir nggak ada. Hampir nggak ada ya. Itu cuma ya buat aksesoris aja sih, sama dia ya nyalain untuk mesin, bloklat. Dan juga mobil ini pun juga sebenarnya tergolong kecil juga nih untuk area menyetirnya ya. Kabinnya tuh kecil. Kabinnya itu kecil. Yang sebesar ini ya. Walaupun yang bisa kita rasain di sini tuh terasa lebar. Tapi untuk ruang kaki semuanya itu memang secukupnya aja gitu. Betul. Oke, kita langsung lanjut aja nih di bagian atasnya nih. Di sini juga udah di retrim ya. Ya. Plafon custom. Plafon custom. Lalu di sini ada sun visor custom. Kanan dan kiri ya sama ya. Dan juga ini ada udah day night and view ya. Ini kebetulan juga bawaan asli mobil ini. Oke, ini bawaannya. Lalu di sini ada tuas lampu kabin, dan di sini pun juga ada asbak. Karena kayaknya zaman dulu tuh orangnya perokok semua ya. Perokok semua. Buka taruh. Iya, jadi gitu. Dan juga untuk area door trim di sini, semuanya itu serba simpel ya. Di sini kacanya pun juga masih engkol. Lalu juga di sini ada door locknya, dan central lock pun nggak ada. Nggak ada. Iya, jadi bener-bener papan aja gitu. Dan di sini pun juga speakernya juga sebenarnya juga tambahan ya. Lalu kita lihat lagi keluar. Nah, di sini tuh untuk kita biar nggak susah gitu ya naik dan turunnya, di sini ada side step. Dan juga untuk lantainya di sini agak lumayan tinggi ya. Lantainya lumayan tinggi, yang mana langsung ada kursinya nih, langsung ada relnya. Nah, by the way ini ada tambahan fun fact.
Jadi ini ada storage di sini. Buka ini, ada kuncian. Nah. Jadi di bawah sini ada storage ya. Nah, unik juga nih Land Rover ya. Bukan cuma di driver side, di passenger side ada, tapi dia lebih ke tray aki. Berarti kalau misalnya mau nyelundupin apa-apa dalam sini bisa dong. Dan juga untuk rem tangannya nih. Rem tangannya ada di sebelah sini ya, berdekatan banget sama kaki nih sebenarnya nih. Tapi kalau misalnya udah jalan pun juga nggak terlalu mengganggu ya rem tangannya ya. Iya. Dan ini 3 pedal ya, karena transmisi manual. Serta di sini pun juga ada tuas untuk pembuka kap mesinnya ya. Dan untuk di bawah sini pun juga terdapat nih ada cut off, lalu juga ada warning ya. Yang tunnelingnya pun juga cukup besar nih untuk area kuburannya ya. Kuburannya gede banget. Kuburan transmisinya lumayan besar. Dan dari sini kita akan lanjut untuk ke bagian interior yang sudah dirombak habis nih. Habis-habisan. Kita buka dulu. Nah, ngomongin terkait pintu nih. Pertama, pintunya dapetnya gimana caranya? Kebetulan waktu kebangun ini mobil, bengkelnya itu memang bisa fabrikasi pintu sendiri sesuai dengan spek aslinya. Jadi bahannya aja dia juga pakai aluminium. Oh, berarti ini bahan aluminium yang udah dibuat lagi ya, dibuat ulang. Dibuat ulang jadi seperti pintu spesimen pada umumnya. Jadi kayak kaca-kacanya di sini juga sebenarnya mengikuti originalnya tapi buatan gitu ya. Buatan. Wah, unik juga nih. Atapnya juga. Bahkan sampai atap-atapnya juga ya. Nah, di sini tuh ada sebutannya yaitu panoramic roof nih. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada kaca ya di bagian atasnya. Dan ini juga mengikuti yang standarnya ya, standar wagon ya. Bahkan dari ini udah ada dari series 2, series 3, stage 1, Defender County sampai Puma pokoknya. Berarti udah ada semua tuh ya. Udah ada semua. Langsung aja kita lanjut ke bagian interior ya. Nah, untuk interiornya seperti ini. Memang interiornya ini cukup flat ya. Flat. Kalau bisa dibilang ya. Ya, bisa dibilang. Dan kayaknya muat 4 orang juga deh masuk di sini nih. Maksain sih lebih. Iya, karena lebar banget gitu. Kita langsung aja coba masuk. Nah, kalau dari bagian kursi kedua, dia seperti ini nih. Sini ada hand gripnya. Nah, ini yang kita bilang tadi ya, ada moonroofnya ya. Ya. Sebutannya moonroof. Atau dan Alpine window. Alpine window untuk sebutannya. Dan sampai atap-atap di sini juga full custom ya. Full custom. Dan yang menarik tuh di belakang ada AC lagi tuh. Jadi ada 2 way AC nih, ada yang dari depan dan juga ada yang dari belakang. Dan untuk legroomnya di sini juga, lega banget ini. Lega. Ya untuk ukuran nyetir kita gitu ya, yang tingginya 170 ke atas, itu masih lumayan lega nih. Dan juga di sini tuh pintunya semuanya masih ke expose semua nih, besi-besinya. Tulangannya masih ke expose semua, dan sampai area belakang pun juga di sini masih pakai engkol ya. Kacanya. Dan yang seperti kita bilang tadi nih, karena posisi mobilnya udah tinggi, leather frame ya, walaupun leather frame, tapi di sini tuh nggak ada tunneling sama sekali. Nggak ada. Bener-bener rata aja gitu. Bener-bener rata. Iya, jadi ya memang sebenarnya muat-muat aja nih kalau diisi 4 orang nih berjejer. Tapi di sini layoutnya itu 30-30-30 ya. Iya. Karena di customnya seperti itu ya, yang biar enak gitu. Dan headrestnya semuanya adjustable nih tiga-tiganya. Selebihnya udah sih ya kalau dari tengah sini udah. Paling yang belakang sih yang agak-agak gimana gitu. Dan ini juga untuk ukuran zaman dulu ya, mobil zaman dulu tuh udah proper nih. Proper ini. Iya, jadi seatbeltnya lengkap, ada 2 titik ya di ketiga bangkunya. Oke, kita langsung aja lanjut lagi ke bagian belakangnya. Nah, yang bisa kita dengar juga nih ya, kalau misalnya kita tutup, nah itu tuh masih ciri khas Land Rover banget gitu. Mobil-mobil lama sih. Iya, ciri khas mobil-mobil lama yang kalau ditutup pintu sama kayak Mercy G-Wagon ya. G-Class ya, dia mirip tuh suaranya seperti itu. Dan juga kita beralih ke bagian kaki-kaki belakang nih. Nah, kalau kaki-kaki belakang di sini tuh ada track barnya yang nyambung dari sasis tengah ya, bagian tengah. Dan sasisnya ini tebal banget. Nah,
Dia tuh tebal banget. Dan juga untuk bagian belakang kita coba ngolong. Nah, gardannya ini juga termasuk besar nih untuk ukurannya. Lalu di sini pun juga di belakangnya juga memakai coil spring ya. Serta yang unik juga di sini sudah memakai disc brake nih. Disc brake itu bawaan pabrik ya? Bawaan pabrik. Oke. Jadi sebenarnya ini mobil udah proper banget sih ya. Proper. Iya, kalau misalnya teman-teman sekelasnya mungkin masih ada yang pakai drum disc ya. Di sini tuh dari dulu udah pakai sistem double disc brake cakram depan belakang. Dan yang menunjang kenyamanan nih, kira-kira apa aja kalau untuk Land Rover ini dari segi kaki-kakinya? Dari segi kaki ya, versi variantnya standar masih aslinya, tapi cuma ganti shock breaker. Oke, jadi untuk shock breakernya pakai Ome ya? Iya. Nah, seperti ini shock breakernya. Dan juga untuk kaki-kakinya beefy banget ya. Dan di sini pun juga ada wheel cap nih. Jadi kalau misalnya ada orang tuh yang langsung buka kuncinya bisa dong? Bisa, tapi mau nyolong pun juga nggak bisa. Ada kayak semacam filter gitu. Oke. Jadi kayak ada filter yang nggak bisa diapa-apain juga ya? Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya orang mau narik bensin itu nggak bisa. Filterannya dia aja sebenarnya. Iya. Oke, kita ke bagian belakang nih. Yang ini, wah ini tampilannya kayak rumah berjalan ya. Di rumah berjalan. Iya, jadi pertama kita lihat dulu nih dari bagian sebelah kanannya. Di sini ada logo Land Rover, ada emboss Defendernya juga, dan di sini pun juga ada lampu kota ya, atau istilahnya fog lamp belakang ya. Di sini ada lampu remnya, dan di sini pun juga ada lampu sein. Dan yang bagian uniknya lagi tuh karena di luar tuh Defender sering dipakai buat towing juga ya. Jadi untuk tow barnya di sini tuh kuat banget nih. Ada 4 titik ya yang nyambung ke bodi. Yang mana seperti mobil-mobil full size SUV lainnya, ini tuh tebal banget. Nggak cuma jadi pajangan ya. Iya. Dan ini memang proper bisa dipakai gitu. Bisa dipakai dan juga bisa dipakai buat jadi footstep. Kalau buat yang mana? Ya, buat jadi footstep juga. Lalu untuk di sini pun tire hanger nih gimana nih? Apakah udah ada ubahan atau Ubahan yang jelas? ya, untuk tire hangernya di sini juga ubahan ya. Ubahan juga yang mana bisa muat jerigen untuk bensin. Serta di sini menampung ban serep nih. Karena velg dan bannya ini juga cukup berat ya. Jadi untuk tire hangernya itu nggak langsung nyambung ke bagian bodi, melainkan ada bagian titiknya sendiri yang berfungsi untuk menyangga dua komponen ini. Dan kalau bisa kita lihat nih di sini ada kamera nih ya. Betul, kamera mundur. Ini tentunya untuk memudahkan banget karena mobil ini tuh kalau misalnya kita jalan sehari-hari tuh panjang banget ya. Bisa sih lebih tepatnya. Iya. Kalau nggak ada gini, mundur jeder nabrak mobil orang. Iya, apalagi ini juga belakangnya langsung ketemu ban, ketemu tow hook. Bahaya tuh jadinya. Nah, kalau versi luar di sini tuh ada plat nomor ya. Plat nomor kotak yang kayak plat nomor Jepang gitu ya. Ya, harusnya emang plat nomor ditaruh sini. Tapi karena sini. katanya tuh nggak standar sama peraturan di Indonesia, ya harus full size. Akhirnya ditaruh di bagian belakang nih. Nah, unik juga tuh. Oh ya, ngomong-ngomong lampu mundur di mana tuh? Di sini ya. Nah, di sini tuh lampu mundurnya nih. Balik lagi ya, ownernya juga sudah mengganti semuanya dengan lampu LED, yang mana itu merupakan suatu kewajiban ya untuk mobil sebesar ini ya. Modernisasi juga nih. Jadi jatuhnya ya resto mode ya. Resto mode, betul. Dan kita coba aja langsung buka ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakangnya di sini, ini juga masih proper banget nih. Kita coba masuk ya. Masuknya di sini pun juga ada footstep, jadi gampang banget. Dan untuk kursinya seperti ini. Ya. Masih nggak sentuh-sentuhan dengkulnya. Betul. Nah, ini masih aman ini ya. Untuk kita yang ini aja kita termasuk yang jumbo-jumbo nih. Orang-orang jumbo. Iya, dan di belakangnya sini pun juga ada beberapa tempat penyimpanan, lalu ada hand grip juga. Wah, ada cup holder ini. Ada cup holder. Dan sama masih rata ya dari
bagian tengah sampai belakang tuh semuanya lantai-lantainya tuh rata semua gitu. Dan uniknya di sini tuh ada kayak jendela angkot ya, jendela angkot yang bisa digeser nih. Nah, jadi buka nih. Bisa digeser. Dan di sekeliling pintunya pun juga ada kaca kecil nih ya, kaca kecil. Jadi aura klaustrofobik tuh nggak ada di sini gitu. Lega. Iya, semuanya tuh lega semua ya. Dan ada cahaya juga dari atas, dari atap panoramiknya. Lalu juga di sini pun juga masih adem gitu ya. Ada AC. Dan ini tuh handle-nya tuh proper banget gitu. Pakai besi, lalu juga bagian pintunya juga pakai besi ya. Seperti yang dibilang tadi, di sini pun juga ada speaker nih, speaker dan tweeter. Jadi audio di mobil ini tuh proper banget. Betul. Oke, kita langsung keluar aja. Nah, jadi overall kalau kita lihat bagian sampingnya dari sisi sebelah kiri ya, dan untuk keluaran knalpotnya juga dari sini nih ke sebelah kiri belakang. Lalu untuk mud flapnya di sini juga gede banget ya. Oke, sekarang kita langsung aja ke posisi menyetirnya nih ya. Pertama kita buka dulu dan kita coba nih. Bismillah. Posisi nyetirnya seperti ini ya. Langsung aja kita coba. Dan pertama rem tangannya ada di sini. Kita coba langsung. Oke. Koplingnya ini cenderung tinggi ya. Ya. Dan sesuai settingan yang punya ini kita nggak boleh kebalik nih lampu sen ini. Dan untuk radius puternya ini juga lumayan tricky ya. Radius puternya lumayan juga nih. Ya tapi setelah kita berjalan gitu ya, memang mobil ini tuh rasanya nyaman. Walaupun ada vibration dari mesin, lalu juga ada suara mesin gitu ya, yang membuat mobil ini tuh terkesan bilangnya tuh raw gitu ya. Raw, betul. Jadi kalau misalnya kalian penikmat suara gitu ya, penikmat suara mesin, ini tuh sebenarnya cocok banget sih. Betul. Iya. Enak dengar suara mesin itu. Betul. Dan juga seperti yang kita bilang tadi ya, nih saya ada di sini, klaksonnya di sini. Kalau misalnya belok-belok pun setirnya juga nggak terlalu berat ya, walaupun juga sudah memakai, 280 Matic lagi. Nah, seperti ini. Setirnya masih enteng untuk ukuran mobil besar ini ya. Dan juga kaki-kakinya pun juga masih termasuk nyaman ini, karena profil ban yang besar tadi juga turut membantu juga nih untuk kenyamanan kabin mobil ini. Oke, kita coba belok lagi. Nah, di sini kita coba tenaganya ya, dari gigi 2. Kita coba full gas. Nah, khas mobil diesel. Jadi dia tuh kayak ada lag-nya dulu, betul. Kayak ada lag-nya, yang mana ya sebenarnya itu lag itu ngebantu buat naikin boost dulu. Alhasil tenaga di puncaknya itu enak. Iya, jadi ciri khasnya mobil diesel tuh seperti itu. Kita coba balik lagi ke kanan. Nah, ini seperti yang kita bilang nih, ini radius puternya ini kita ngambilnya tuh lumayan jauh. Nah, untuk bisa masuk itu ya memang untuk perkotaan ini agak kurang direkomendasikan ya. Nggak rekomen sih sebenarnya. Iya, nggak rekomen untuk perkotaan. Tapi kalau misalnya kita untuk long road trip gitu ya, bawa keluarga, bawa semuanya, bawa barang-barang di belakang, enak. Itu tuh enak banget. Dan juga untuk gigi 2-nya tuh masih terasa torky ya. Torky sama panjang banget sih. Karena kalau misalnya kita di mobil lain gitu ya, kita biasanya kan harus ganti ke 1 dulu untuk nge-reach RPM yang lebih tinggi. Tapi kalau di mobil ini tuh RPM rendah pun juga masih bisa maju gitu. Nah, ini kita coba lagi belok. Ya, overall sih kalau untuk mobil ini sih enak sih ya. Untuk para penikmatnya gitu. Makanya sampai sekarang pun juga masih banyak nih kolektor-kolektor yang suka dengan mobil ini gitu. Di satu sisi kita ngelihatnya itu memang aura gantengnya itu kelihatan banget gitu ya. Timeless juga. Iya, timeless. Dan juga untuk spion-spionnya semuanya itu masih gampang gitu dilihatnya.
masih nggak terlalu ribet banget gitu, karena ya untuk kap depannya aja tuh kita masih kelihatan nih batas-batasnya sampai mana aja. Lalu juga untuk belok-belok tuh di sini tuh spionnya enak banget, kelihatan gede gitu. Jadi nggak terlalu ngerasa tuh kayak kita nyetir bawa truk banget gitu ya. Iya. Lebih manusiawi lah dari itu. Dan juga untuk setirnya kan juga enak nih ya, posisi nyetirnya seperti ini. Posisinya enak. Untuk terkait audio yang udah kita lihat juga tadi ya, untuk audionya itu sebenarnya speakernya ada banyak, tapi karena kita takut copyright ya, pasti ini audionya mantep banget sih, jempolan punya nih. Oke, tadi kita balik lagi nih terkait dengan mobil ini tuh ada rewel apa aja gitu kira-kira selama pemakaian. Oli kadang suka rembes, tapi ya itu wajar lah, karena dari seri 1 sampai Defender pun juga masih ada lah problem kayak gitu, itu normal. Oke, berarti paling dari area engine ya? Ya, paling ini gearbox kadang dari gigi 1 ke 2 suka kasar. Oh, gearbox gigi 1 ke 2 ya? Nah, tapi sisanya 3, 4, 5 mundur nggak ada masalah. Dan juga ini untuk masuk gigi 5-nya nih lumayan jauh nih. Jauh, betul. Iya, jadi itu sebenarnya banyak juga tuh yang dikeluarin oleh pengguna Land Rover ya. Bisa dibilang begitu, tapi ya karena itu seninya lah. Untuk masuk giginya tuh agak lumayan tricky gitu. Tricky. Iya, walaupun ya untuk patternnya itu sama kayak mobil lain gitu. Tapi ada juga yang masukinnya yang tricky. Giginya 5, tapi dia masukinnya kayak BMW, mundurinnya, masuk gigi mundurnya. Oh, berarti ke sini? Oh, ke kiri atas ya? Kiri atas, betul. Berarti sebenarnya di mobil mirip-mirip kayak BMW ya? Betul. Dari segi penyakitnya, dari segi bahkan perawatannya pun juga sama. Oh ya? Coolingnya juga sama. Oh, kan gue pernah ngalamin itu reservoir meledak. Oke, jadi reservoirnya menyerah duluan tuh ya? Menyerah duluan karena ya apa namanya, mungkin karena radiatornya udah kotor kan, belum dibersihin. Iya. Reservoir meledak, ya sudah lah. Mirip-mirip kayak E36 tuh ya? Ya bisa dibilang saudara jauh nggak langsung gitu loh. Iya. Dan kalau untuk masalah getaran juga ya tadi kita bilang ya, paling getaran mesin juga, dan itu nggak terlalu kerasa gitu. Minim lah untuk mobil seberat ini ya. Ini mobilnya tuh beratnya tuh 2 ton lebih ya. Ya. Apalagi kalau misalnya kita bawa rame-rame gitu ya, dan itu malah jadi enak. Iya, jadi lebih stabil, lebih empuk, dan lebih refine gitu jalannya kalau misalnya dibawa rame-rame gitu. Nah, terakhir nih, kan tadi kita udah ngomongin nih semua comfortnya nih. Kira-kira bisa di-spill nggak sih harganya berapa aja gitu untuk comfort, terus juga untuk harga bahan gitu, rata-rata tuh kira-kira ya habisnya berapa? Pajero Sport baru mungkin. Pajero Sport baru ya? Oke, berarti kira-kira sekitar 600-700 lah. 600-700 lah ya. Ya udah dapat mobil lagi sih. Iya, betul. Iya, jadi sebenarnya ini bisa dibilang tuh bad financial decision. Dan juga kalau misalnya beli ini tuh kayak beli rumah berjalan. Itu. Iya. Nah, tapi di luar harga-harga tersebut kita mendapatkan sebuah kelas yang nggak bisa kita beli di mobil lainnya. Pride-nya gitu ya. Dan juga keunikannya untuk merawat mobil ini tuh sebenarnya nggak gampang, nggak susah juga ya sebenarnya. Ya standar aja sih, asal kita melakukan perawatannya itu dengan rutin. Ya, telaten juga. Oke, mungkin sekian aja video terkait dengan Land Rover Defender 110 ini. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan terkait mobil ini, silakan isi di kolom komentar di bawah, nanti kita akan coba jawabin ya. Dan juga kalau misalnya ada pertanyaan lain ataupun mobil kalian mau di-review seperti ini, boleh kontak ke email yang ada di sini. Oke, sekian untuk review Land Rover Defender ini. Kurang lebih mohon maaf. See you guys in the next video. Bye bye.